Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma amin. Jamaah maghrib, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kewajiban maghrib kita berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi agama yang insya Allah akan dicatat sebagai amal baik dan akan menjadi kebanggaan karena disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita. Alhamdulillah sudah sampai hadis ke-20 ya. Tidak terasa, mudah-mudahan nuansa suasana seperti ini bisa terus kita lanjutkan agar ilmu-ilmu agama kita senantiasa bertambah dan diharapkan ketakwaan kita kepada Allah pun bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita ringkas karena kita akan bagi dua waktu kita. Nanti ada seorang santri yang alhamdulillah menurut kami beliau memiliki keistimewaan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi contoh dan motivasi bagi kita semua dan bagi generasi kita semua, insya Allah. Baik, hadis kita sangat pendek ya. Ada di tangan Bapak Ibu sekalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya sebagian yang masih diingat atau masih didapatkan orang dari ajaran para nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang masih didapati atau masih diingat dari warisan, dari ucapan-ucapan, ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu adalah jika kalian tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis ringkas tetapi maknanya cukup dalam. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah dorongan kita berbuat. Inilah yang mendorong kenapa kita melakukan kebaikan, dan inilah yang mendorong kenapa kita meninggalkan kemaksiatan. Ya kan, orang malu sehingga beribadah, malu kepada Allah. Malu sehingga dia tinggalkan dosa dan maksiat, malu kepada Allah.
Jadi malu menjadi dasar. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang semakna dengan ini ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan apa-apa kecuali baik. Tidak ada yang didatangkan dan tidak ada yang dihasilkan oleh malu itu kecuali pasti baik. Jadi orang kalau memiliki sifat malu, insya Allah baik itu bagi dia. Artinya pemahaman terbaliknya, orang yang sudah hilang rasa malunya, maka waduh, tidak ada lagi baiknya itu. Jadi orang kalau masih ada rasa malunya itu berarti insya Allah baik. Kalau tidak ada rasa malunya, wah bahaya. Hadis yang semakna dengan ini juga dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu banyak cabangnya, lebih dari 70 cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi ucapan la ilaha illallah, memaknai, mengerti artinya, mengamalkan, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah membuang atau menyingkirkan duri di jalan. Kemudian Nabi lanjutkan, wal haya'u syu'batum minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti luar biasa Islam ya. Islam menjadikan malu itu sebagai satu bagian dari keimanan. Satu bagian dari keimanan. Sehingga ini amat sangat penting. Makanya Nabi bilang kalau tidak ada imannya maka tidak ada kebaikannya. Kalau ada imannya, insya Allah yang ada setelahnya adalah kebaikan. Kalau tidak punya malu, silahkan lakukan apapun yang kamu mau. Nah ini hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang kita bacakan sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari penjelasan ini adalah potongan pertama dari hadis, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang masih didapati dari perkataan para nabi dahulu, ajaran para nabi dahulu. Ini bertanda bahwa Islam itu melanjutkan ajaran-ajaran para nabi dahulu. Islam melanjutkan para nabi dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjuangan para nabi dahulu. Al-Quran turun menyempurnakan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Makanya kita rukun imannya adalah mengimani adanya para nabi, ya kan? Beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kan? Iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik dan buruk, itu rukun iman. Jadi rasul-rasul kita imani. Nah ini sehingga ajaran-ajarannya tetap diwariskan sampai sekarang. Termasuk yang tak berubah ajarannya adalah ini, masalah malu. Jadi mulai dari nabi pertama sampai terakhir senantiasa mengajarkan tentang malu. Makanya kita bangga Pak sebagai orang Timur. Lebih khusus lagi kita sebagai orang Sulawesi, kita punya budaya namanya budaya siri ya. Itu sebenarnya bagian dari iman itu. Cuman harus diolah, dikelola dengan baik. Nah, jangan salah digunakan. Kalau salah digunakan ya malu-maluin, bukan malu. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi ini warisan terus dilanjutkan sampai sekarang. Ini juga bertanda bahwa agama kita itu menjadikan hukum para nabi sebelumnya sebagai hukumnya juga. Hukum yang ada sebelumnya tetap diberlakukan sekarang, selama tidak ada pertentangan dengan hukum terbaru yang ada dalam Al-Quran. Malam yukhalif syariat Allah.
Kalau bertentangan maka sudah berarti dihapuskan hukumnya. Jadi tetap dilanjutkan selama tidak ada pertentangan. Dan masalah akidah tidak ada pertentangan. Dari awal Nabi Adam sampai sekarang misinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah ajarannya dipelesetkan. Ajarannya kemudian dicampur baurkan, akhirnya berubahlah. Nah, Al-Qur'an datang membenarkan, meluruskan, memurnikan kembali ajaran para nabi itu. Masalah akidah, masalah syariah, masalah muamalat dan akhlak, termasuk ini masalah akhlak itu terus dipertahankan. Dan kita tahu agama kita adalah agama yang memang semua ujung-ujungnya adalah akhlak. Kita disuruh sholat supaya kita berakhlak. Kita disuruh puasa agar kita berakhlak. Kita disuruh berzakat agar kita berakhlak. Kita suruh berhaji agar kita berakhlak. Maka Nabi memastikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ditanya, akhlaknya apa? Aisyah ditanya apa akhlaknya Nabi? Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an dihafal akan melahirkan orang-orang yang berakhlak. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan hadis kedua mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka silahkan kerjakan apa yang kamu mau. Ini kan seolah-olah perintah ya. Coba pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu tidak malu, silahkan kerjakan apa yang kamu mau. Nanti orang ada yang memahami ini kan perintah. Silahkan kerja yang kamu mau. Ya, kalau Anda tidak mau masuk ya silahkan keluar. Kalau Anda tidak mau taat ya silahkan kerjakan apa yang kamu mau. Kan seolah-olah perintah ya. Maksudnya ini pilihan. Mau malu tidak malu silahkan. Nah, bagaimana memahami ini? Minimal ada 3 pemahaman di sini. Yang pertama, perintah itu bisa berarti taubih, bisa berarti inzar, bisa berarti peringatan, kewaspadaan, bisa berarti supaya orang menghindari itu. Jadi perintah terkadang bahasanya perintah, tapi sebenarnya larangan. Ya, kalau kau tidak malu silahkan. Tidak malu silahkan berbuat apa yang kau mau. Ini seolah-olah perintah tapi larangan. Kenapa? Karena kalau kau melakukan semau kamu tanpa ada malu, maka kau akan diazab. Kalau kita melakukan tanpa ada rasa malu, maka akan dosa. Nah, kerjakan apa yang kau mau. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Banyak dalam Al-Quran begitu bahasanya. Silahkan lakukan. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Berarti kan terbingkai ya, perintah tetapi dia adalah kewaspadaan. Artinya jangan. Yang kedua, perintah itu lil khabar, lil ikhbar, ya sekedar informasi saja. Bahwa kalau kamu tidak malu, ya silahkan perbuat apa yang kamu mau lakukan. Itu sekedar seperti berita biasa saja, pemberitahuan saja. Nih, seolah hadis di atas memberitakan bahwa jika seorang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja. Artinya hanya informasi saja, tidak perintah, hanya berinformasi, tidak ada penekanannya. Nah, yang mana yang paling kuat dalam hal ini? Yang kuat adalah yang pertama. Jadi hadis ini memang redaksinya perintah, tetapi sebenarnya dia ancaman. Siapa yang tidak punya rasa malu bahaya. Itu kira-kira artinya. Karena hadis lain mengatakan malu itu bagian dari iman. Artinya kalau orang tidak punya malu, tidak punya iman. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya orang yang tidak punya malu tidak ada kebaikannya. Itu kan bahaya. Ini bahaya ya. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita kembangkan ya, malu itu kata para ulama kita ada 2 macam. Ada malu yang mahmud, ada malu yang mazmum. Ada malu yang dipuji, ada malu yang tidak dipuji. Nah, ini kita bicara syirik ya. Malu, ada malu yang dipuji, ada syirik yang dipuji, ada syirik yang tidak dipuji.
Apa tolak ukurnya? Kalau malu itu menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan, malu itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, kemaksiatan, maka itu adalah malu yang diharapkan. Karena itu malu dari hasil keimanan. Itu malu hasil dari keimanan. Dan ini yang dimaksud. Tapi kalau ada malu salat berjamaah, malu pakai kudung, pakai jilbab, malu saya mengaji. Ini bukan malu yang diperintahkan. Ini malu bukan produk keimanan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kelemahan. Ini ajzun wa dha'fun. Ini kelemahan iman. Hati-hati. Jadi sama-sama malu, Pak, tapi satu disuka, satu dibenci. Nah, orang yang malu sehingga dia tidak mau melakukan kebaikan, dosa. Orang yang malu sehingga tergerak melakukan kebaikan, ini yang berpahala. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu." Barang siapa yang sedikit malunya, maka sedikit kehati-hatiannya. Barang siapa yang sedikit kehati-hatiannya atau sifat wara'nya, maka mati hatinya. Jadi malu memang harus maksimal malunya. Kenapa sedikit malunya? Bahaya. Kalau sedikit malunya, ada malunya Pak, tapi sedikit, maka dia akan hati-hatinya kurang. Hati-hatinya kurang. Bagaimana modelnya? Ya dia masih berani melakukan hal-hal yang dilarang karena malunya kepada Allah masih kurang. Artinya imannya belum. Nah, sehingga dia melakukan maksiat, melakukan dosa. Nah, ketika kehati-hatiannya berkurang, sering dia melakukan dosa. Kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak, ya kan? Mati hatinya. Karena hati ini hidup kalau jauh dari dosa. Hati mati kalau banyak dosa. Ibarat Nabi, kata Nabi, seperti kertas putih, setiap kita berdosa ditambah warna hitam terus sampai kemudian mati hati itu. Jadi ini bahayanya, Pak. Maka pupuklah rasa malu itu. Pupuklah rasa malu. Wanita harus punya rasa malu. Jadi mar'ah atau perempuan dalam Islam itu diberikan hiasan. Perhiasannya itu malu. Perhiasan paling indah yang dimiliki seorang wanita muslimah adalah sifat malu. Bukan gelangnya, bukan kalungnya, bukan bajunya. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak perempuannya bekali dengan rasa malu. Karena itulah perhiasan seorang wanita muslimah salihah yang paling mahal. Ketika rasa malu itu dicabut oleh Allah, biar dia punya perhiasan banyak, tidak indah lagi. Tidak indah lagi, iya. Kata Aisyah, jadilah seperti wanita Ansar. Wanita Ansar sangat pemalu, tapi rasa malunya tidak menghalanginya untuk yatafaqqahna fid din. Tidak menghalanginya untuk mendalami agama. Jadi wanita Ansar terkenal sangat malu, pemalu. Tetapi malunya diarahkan kepada hal yang baik. Tidak menghalanginya untuk berbuat baik, tidak menghalanginya untuk belajar. Tetap mereka belajar. Dia punya rasa malu. Oh, berarti dia tempatkan rasa malunya itu bagus sekali. Posisinya pas, ya. Malu memperlihatkan auratnya, malu berbicara tidak-tidak, malu banyak hal malunya, ya, yang baik-baik. Tapi untuk kebaikan dia tidak malu belajar, tidak malu bertanya, tidak malu ibadah, tidak malu menampilkan syariah. Bangga malah, nah itu tidak malu namanya. Itu diarahkan malunya itu kepada hal yang baik. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah punya malu tadi, ya, insya Allah ibadah kencang, maksiat ditinggal. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka ibadahnya lemah, maksiatnya kencang. Karena malu itu paling utama kepada Allah. Paling utama kepada Allah.
Makanya ada orang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang tidak punya malu. Bagaimana gambarannya? Kan dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku itu diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kita kan tidak ada yang tidak punya dosa, Bapak Ibu sekalian. Punya dosa semua, punya kesalahan, kekhilafan, besar kecil, sengaja tidak sengaja, laki perempuan sama. Tapi Allah berjanji akan diampuni semuanya kecuali satu orang. Siapa itu? Al-mujahirun. Orang yang tidak punya malu. Diumbar dosanya. Bagaimana gambarannya? Malam hari dia berdosa. Sebenarnya tidak ada yang tahu dia berdosa. Dan Allah sudah tutup itu, karena dia sudah minta maaf, ditutup. Tetapi besoknya dia cerita kemana-mana. Tadi malam saya begini, tadi malam saya berbuat begini. Dianggap tak punya malu, maka kemudian tidak jadi diampuni dosanya. Yang lain sudah diampuni dosanya, dia tidak jadi diampuni. Kenapa? Dia umbar dosanya. Sebabnya karena tidak punya rasa malu. Orang kalau punya rasa malu kan tidak mau dia cerita dosanya itu. Dia simpan. Cukup Allah yang tahu saja, dan dia sudah minta ampun sama Allah. Ya, kecuali dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang, nah itu bisalah, tapi itu pun tidak diumbar. Di sini mujahirun, memang dia umumkan, dia tampakkan, dipublikasikan. Nauzubillahi min zalik. Berarti ini rasa malu hilang. Rasa malu hilang, maka nanti akibatnya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga termasuk sifatnya itu pemalu. Allah pemalu. Dalam satu hadis Allah malu sekali, pemalu. Dan rasa malunya itu lebih tinggi dibanding wanita yang dipingit dalam hadis, ya. Lebih malu dari wanita yang dipingit. Di sini lagi-lagi hadisnya menjelaskan wanita itu punya sifat pemalu. Dan lebih lagi wanita-wanita yang memang dipingit itu, ya, saya juga tidak terlalu paham dipingit. Ya, artinya dia sudah dalam langkah pernikahan, lagi dilamar atau dalam proses mau dilamar, itu kan malu luar biasa itu. Nah, Allah lebih malu dari wanita yang ada dalam posisi seperti itu. Jadi dia punya sifat memalu. Dan salah satu sifat malunya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang hamba berdoa meminta ampun lalu dia tidak kabulkan doanya, itu Allah malu. Innallaha yastahi minal abdi, kalau dia minta kepadanya an yaruddahu sifral yadain, dia tidak berikan apa-apa. Allah malu itu. Jadi malu sehingga dia memberi, malu sehingga dia berbuat baik, malu sehingga dia tinggalkan keburukan dan dosa. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Lalu kemudian terakhir Nabi mengajarkan supaya ada perasaan malu kepada Allah. Ya, gambarannya kata Nabi, malulah seperti kalau kau malu kepada keluargamu yang paling kau hormati. Itu kan kita, ya kalau berbicara keluarga, ya itu syirik, itu harga diri luar biasa itu, Pak. Kalau masalah jabatan kadang kita masih, tapi kalau sudah masalah keluarga, siapa yang paling kita hormati dalam keluarga? Oh, luar biasa kita malunya. Kalau sampai aib kita ketahuan sama dia, luar biasa. Nah, kata Nabi, malulah kepada Allah seperti malumu kepada orang yang kamu cintai, orang yang paling kamu sayangi. Nah, kira-kira seperti itu kepada Allah. Dan Allah jauh lebih di atas lagi, karena dia maha mengetahui segala apapun yang kita kerjakan. Ya, ini teman-teman sekalian, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu.